Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Yadi and the Chief of School SDIT Maria Ufa. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan cahaya dari kegelapan hingga terang benderang seperti zaman ini, dari kebodohan hingga kepintaran seperti zaman ini. Baik, berdirinya saya di sini ingin memberikan sedikit ilmu yang saya punya, yaitu dengan judul adab lebih tinggi daripada ilmu. Di sini sebelumnya teman-teman, apakah ada yang sudah tahu maksud dari judul yang Ibu sampaikan? Belum. Baik, setelah kita ketahui, selama kita menjadi murid atau mahasiswa atau adik-adik sekalian menjadi anak di rumah, bahwasanya adab itu lebih penting daripada ilmu. Kenapa? Ada ulama yang berkata, dalil yang berkata bilang, al-ilmu bila adabil karena al-qatobin wal adabu bila ilmin karuhi bila jasad. Jadi ilmu itu tanpa adab seperti api tanpa kayu, dan ilmu itu bagikan jasad seperti adab. Jadi gini, jadi ilmu itu bagikan jasad tanpa ruh. Jadi kalau ada jasad gak ada ruhnya berarti kok kosong. Kayak kayu, kalau misalnya kalian membakar sebuah api unggun, apakah jadi seperti api unggun kalau ada kayu? Enggak jadi, karena bahan pokok utama unggun adalah kayu. Jadi di zaman modern seperti ini telah kita ketahui banyak orang-orang cerdas, banyak orang-orang pintar. Akan tetapi beberapa dari kita tanpa kita sadari kita masih belum sempurna adabnya. Kenapa Bu seperti itu? Karena kita tadi sudah mengambil filosofi atau yang lainnya al-adabu minal ilmi. Adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Mau kalian semisal nanti Ahmad menjadi profesinya profesor, terus ketemu sama bu gurunya 5 tahun ke depan, apakah dia harus sopan santun terhadap bu gurunya? Walaupun derajatnya lebih tinggi daripada bu gurunya. Seperti halnya kalian kepada orang tua kalian. Nanti semisal Sidik udah menjadi sarjana S2 ilmu tafsir Al-Quran, Masya Allah, berarti ilmunya lebih banyak dari orang tuanya, bukan? Apakah dia harus tetap menghormati orang tuanya yang lulusan SD? Harus, karena kita itu adab itu adalah menyempurnakan ilmu yang kita punya. Bukan berarti kalau misalnya kita memiliki ilmu yang lebih tinggi, kita tuh sewenang-wenang sama orang. Kayak kita boleh mengevaluasi seseorang, tapi tidak boleh menghina. Paham? Ibu mengevaluasi Rama tidak boleh namanya itu berkata kasar, karena perkataan kasar itu bisa menimbulkan dosa. Itu namanya itu ibu lebih utamakan adab. Tapi kalau semisal ibu bilang seperti Rama, kamu setahun kecil banget, masa menghina orang lain? Nah, berarti itu ibu sama aja menghina Rama. Itu tandanya bukan mengkritik tapi menghina. Jadi kita mungkin sering melihat orang atau ibu sendiri, kadang beberapa juga masih seperti itu. Kita sama-sama belajar. Maupun ibu sendiri berdiri di sini
bengong, yang lagi ngantuk, yang lagi udah mikirin jajan, intinya ada buku minat. Nah, contoh adat kecil itu seperti apa di kehidupan sehari-hari kita? Semisal kalian kalau lewat di jalanan atau misalnya lagi ada acara, lewat di sebelah kita kanan kiri ada orang ramai, kita harus bilang ke entah itu dia orang tua, entah itu dia nenek-nenek, entah itu ternyata di sebelah kita ada adik kecil kita, harus bilang ke misi. Itu ada kan kecil. Kalau misalnya ada kecil di jalanan, kata bu gurunya harus sama. Kalau bu gurunya tidak sama berarti mungkin bu gurunya buruk. Kalau seandainya kita tidak saling sapa, ya udah tidak apa-apa. Terus ilmu pagi hari ini yang adik-adik terima yaitu ada lebih tinggi daripada ilmu. Jangan lupa dimanfaatkan di kehidupan sehari-hari kita. Sama kalau misalnya di rumah, yaitu kita sebisa mungkin kalau berbicara kepada orang tua kita, jangan nadanya lebih tinggi daripada orang tua kita. Contoh, Faiz beli Royco 1000 di warung. Terus Faiz jelasin dia mau bentar. Mamanya gak dengar, makanya mamanya bilang lagi, Faiz cepetan mama ini gini. Iya Pak, tunggu sebentar, ini kan aku belum selesai. Nah, itu tidak boleh. Paham? Kita sama-sama belajar. Kalau misalnya kalian di kamar, mama kalian di dapur, disamperin. Dia ngaku sebentar habis ini, atau enggak ya udah matiin dulu gamenya. Kita cuma beli itu 1000 doang kawan. Apakah sampai 1 jam? Enggak. Habis itu kita lanjut saja. Itu berarti intinya apa? Kita itu tidak boleh berbicara nadanya lebih tinggi daripada orang yang lebih tua dari kita. Paham? Teman-teman paham? Kalau semisal kalian merasa ngomong kalian salah paham, kalian ngomongnya pelan-pelan. Misal gini, Hafi disuruh nyuci piring sama mamanya, ya kan? Hafi udah nyuci piring, tapi habis itu tidur lagi. Mamanya kira yang nyuci itu kakaknya, berarti mamanya marah-marah dong, ya kan? Hafi, kenapa kamu nyuci piring? Ini tugas aku. Hafi harusnya ditanya apa? Sabar dulu, karena salah Pak. Paham, dijelasin baik-baik. Mama aku udah nyuci piring, tapi aku tidur lagi habis itu. Oh jangan. Lalu sih Ma, aku udah nyuci piring, besok kayak gini. Nah, itu tidak boleh. Sebaiknya kalau kita ngomong kepada orang yang lebih tua ataupun misalnya yang lebih dewasa dari kita, disamperin. Jangan teriak-teriak. Terutama kalau perempuan itu suara adalah aurat. Jadi sama halnya kalian tidak boleh ngebentak-bentak orang-orang. Kayak sama teman sendiri boleh nggak kalian ngebentak? Tidak boleh. Kalau misalnya sama adik sendiri, boleh nggak? Boleh. Kalau misalnya darurat boleh nggak? Boleh. Semua itu tergantung, tapi sebisa mungkin, maksimal mungkin kita ngomong sesama manusia harus karena kita semua memiliki perasaan. Jadi ibu mau tanya sebelum ibu tutup selama hari ini, yang bisa angkat tangan tapi perwakilan ya. Ibu pilih 1 perempuan sama 1 laki-laki. Tadi yang ibu sampaikan artinya itu apa? Tadi yang ibu sampaikan dalilnya. Inti artinya apa yang kalian tangkap? Kita dulu. 1, 2, 3. Apa sih Dik? Diri.
Diri. Ah? Ada berbeda daripada itu. Iya, artinya. Apa? Ilmu tanpa adab seperti Ilmu tanpa adab seperti apa? Ilmu tanpa adab seperti ada yang mau bantu? Bukan diri. Kita saran dulu tulis apa? Kayu, api di dalam kayu. Duduk. Salah ini juga salah. Maju. Dulu pagi, sedih karena gagal jawabnya. Oke, berarti tadi dari perempuan, kalau bisa ini dari laki-laki, ya. Berikan satu contoh dari yang telah Ibu sampaikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Ibu hitung dulu. 1, 2, 3. Ahmad, berdiri. Contoh dalam kehidupan sehari-hari kita. Puisi apa? Coba jelaskan. Ayo laki-laki ada yang mau ngasih contoh? Baris. Tidak boleh membantah orang tua. Tidak boleh membantah orang tua. Kalau berbicara harus pelan-pelan. Oke, ini ada tips sederhana. Oke, sampai sini teman-teman paham semuanya. Jadi kalau nanti di rumah, kalau kalian pengen berbicara sambilin orang tua, mamanya lagi di dapur, berarti ngomong di mana? Mamanya di dapur, kalau berarti ngomongnya kemana? Kalau anaknya lagi cuci motor, kalian pengen bisa jajan, ngomongnya berarti kalau depan rumah lagi cuci motor. Terus kalau misalnya ketemu orang di jalan yang kalian kenal, disapa apa enggak? Disapa dengan cara apa? Senyum. Minimal kalau sepedanya ada kering-keringannya, kalau saya ketika ada intimnya, biasanya ada yang nama ibu di jalan hari itu. Siapa? Ibu. Nah, ibu balas senyum aja. Kalau ibu lagi pulang dulu, maka ibu karena ibu masih kepikiran. Habis ini bahas semuanya. Oke, Toyib, syukron pelajaran ini. Aku